Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadilah. Inilah hasil review saya tentang korupsi daging berjanggut, korupsi mega simulator kemudi, villa mewah di balik banjir Jakarta, dan penjara khusus yang terbongkar. Yang pertama, tentang korupsi daging berjanggut. Seorang importer daging, sebut saja Ahmad Farhan, mengeluhkan soal tata niaga pengadaan daging di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil dikabulkan, padahal ia memenuhi semua persyaratan yang diminta. Di antaranya tersedia gudang penyimpanan dan jalur distribusi. Salah satu importer yang menjadi sumber Tempo adalah Marina Ratnade Kusuma Jati, pemilik PT Kausa Prima, perusahaan importer daging yang kini Direktur Utama PD Dharma Jaya, badan usaha di pemerintah DKI. Tempo juga menghubungi Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importer Daging Indonesia, Thomas Sembiring. Kini Thomas menduduki ketua umum asosiasi itu. Dari Marina Ratna, Duoretno dan Agung bertemu dengan penjabat Kementerian Pertanian yang menunjukkan dokumen impor daging. Karena alasan keamanan, penjabat itu tak ingin identitasnya dibuka. Dalam tim Tempo belakangan bergabung. Basuki menjadi wakil ketua Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia pada tahun 2003 hingga 2008. Ia pemain lama impor daging, berkongsi dengan adiknya di pengadilan PT Impeksindo Pratama, CV Sumber Laut Perkasa, PT Aman Abadi Nusa Makmur, dan PT Cahaya Sakti Utama. 4 perusahaan itu punya alamat sama, Kompleks Perkantoran Danau Sunter, Jakarta Utara. Kalangan importer daging menyatakan posisi Basuki aman karena dekat dengan Suripto. Ketika itu anggota Majelis Syura PKS Akbar Tri Kurniawan, redaktur muda. Setelah pemain impor daging ini ditulis Tempo dalam 2 laporan utama pada tahun 2011, peta permainan impor daging berubah. Permainan utama bergeser ke Indoguna, utama milik Elizabeth Liman, yang mendapat jatah impor terbesar yakni 3.000 ton. Seseorang yang menangani permainan daging ini menyebutkan berlimpahnya kuota Indoguna merupakan buah kedekatan Elizabeth Liman dengan Lutfi Hasan Isa. Ketika itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera, seorang pembisnis daging impor, mengatakan Lutfi mulai cawe-cawe dalam urusan kuota di Kementerian Pertanian pada akhir 2012 menggantikan Suripto. Yang kedua, korupsi mega simulator kemudi. Kisah ini bermula tak kala Sokotjo bersua dengan kawan lamanya Andri Tejaparanata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara. Pada tahun 2009, Andri mengenalkan seseorang Budi Santoso. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sokotjo terlibat, membuatkan desain simulator, tapi tak lama kemudian perkongsian Andri dan Budi retak. Budi meminta Sokotjo menyelesaikan proyek. Sokotjo terlibat lebih jauh ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit sejumlah proyek di Korps Lalu Lintas pada Maret 2010. Budi meminta Sokotjo menyiapkan laporan pengadaan agar tak menjadi temuan BPK. Imbalannya, Budi menjanjikan proyek baru untuk Sokotjo, seperti menemukan durian runtuh. Pada tahun 2011, Sokotjo mendapat jatah proyek simulator senilai 198,6 miliar. Itu tentu saja tak gratis. Ada syarat tak tertulis. Sokotjo wajib menyetor fulus ke petinggi kepolisian di tengah jalan. Perkongsian Budi dan Sokotjo pun berantakan. 5 hari kemudian, Sokotjo dijebloskan ke penjara atas laporan penipuan dan penggelapan dari Budi. Garam bukan kepalang, Sokotjo meminta sekretarisnya Rurin menyebarkan dokumen antara lain ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis anti korupsi. Redaksi Tempo tak berhenti menelisik. Majalah ini menerbitkan 3 cover story yang membongkar proyek lacung tersebut. Belakangan markas besar Polri menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. Menyalip KPK yang juga mengusut perkara ini, hubungan KPK Polri pun kembali panas.
Ujungnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Joko Susilo 10 tahun penjara. Mahkamah Agung memperberat hukuman jadi 8 tahun penjara. Yang ketiga, villa mewah di balik banjir Jakarta. Berawal dari rasa penasaran wartawan Tempo untuk menelusuri sumber banjir Jakarta, yang ternyata salah satunya disebabkan oleh hilangnya sumber resapan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dibabat habisnya hutan lindung di sana, digadang-gadang demi membangun villa-villa mewah milik beberapa peninggi di negeri. Dimulainya peliputan ini oleh Cahyo berangkat ke puncak bersama Ramidi. Keduanya menyamar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang sedang melakukan penelitian, namun hasilnya nihil karena selalu dibuntuti tentara penjaga. Tak putus asa, Cahyo memutuskan kembali menyamar, tapi bukan sebagai mahasiswa. Ia mengontak fotografer Arif Fadilah dan Nikmatul Huda. Cahyo merencanakan membuat pemotretan pernikahan di Citamiang dengan ia berperan sebagai pemandu, Arif sebagai pengantin pria dan Nick sebagai pengantin perempuan. Dan strategi itu membuahkan hasil. Dari hasil tersebut ditemukan 300 villa yang berdiri mewah di sana. Yang keempat, penjara khusus yang terbongkar. Pengintaian dari gedung sebelah merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalistik untuk membuktikan informasi awal bahwa Ayen memperoleh fasilitas khusus di penjara. Ia tak pernah menempati sel resminya dan justru menempati aula yang sebenarnya ruang serbaguna. Secuil informasi awal itu diperoleh Budi Setiarso, redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi. Dari seorang narasumber pada Oktober tahun 2009, informan yang hingga pekan lalu belum tersedia. Disebut identitasnya itu adalah seorang pengusaha dengan jaringan lobi luas. Pada saat itu ia baru menemui Ayen di penjara Pondok Bambu. Sebelum ditangkap, sepertinya terungkap dalam rekaman yang disodorkan Jaksa Komisi Anti Korupsi dengan bukti di pengadilan. Ayen menghubungi sejumlah elit politik, petinggi kejaksaan, juga jenderal kepolisian. Pertemanannya dengan tokoh-tokoh politik termasuk lingkaran dalam istana pun ramai menjadi pengunjingan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rifki Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.